Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita masih membahas jangan macam-macam dengan firasat wanita. Nah jangan macam-macam. Karena apa? Benar nggak sih bahwasanya yang namanya firasat ini ada tingkatan-tingkatannya. Benar nggak? Nah yuk kita sama-sama pantengin terus nih. Mohon izin ya guru-guru semuanya ya. Pemirsa, jadi menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwasanya firasat ini memang banyak tingkatannya. Ada firasat yang bersumber dari mata dan pandangan. Karena apa? Dalam surat Muhammad ayat 30 dinyatakan apa? Walau nasa'u la'arainakahum fala araftahum bisimahum. Kalau kami memang benar-benar menunjuki kehendak kami, pasti akan kami tunjukkan kepada mereka agar mereka bisa melihat tanda-tanda itu dari firasat muka, dari pandangan mata itu ya. Jadi kadang kan kita sebagai perempuan suka ngeliat, ini orang kayaknya ini habis ngapa-ngapain nih. Nah itu namanya bersumber dari mata dan juga pandangan. Ada lagi firasat dari telinga dan pendengaran. Ini kita baru dengar aja nih kata-kata ini orang kayaknya begini nih, jahat nih misalnya. Ini dari pendengaran dan dari telinga. Ada lagi yang ketiga firasat riyadoh. Apa tuh riyadoh? Karena latihan tadi yang kita di awal dalam hadis kalau kita dekat kepada Allah. Mengerjakan yang wajib, mengerjakan yang sunnah, bahkan rajin berpuasa. Itu orang Masya Allah. Kita belum ngomong udah ngerti apa yang kita pengenin. Itu namanya firasat riyadoh. Ada firasat holkiyah. Memang yang namanya kemanusiaan. Artinya apa? Gak usah pakai latihan dia udah ngerti. Oh ini begini. Ada lagi firasat para nabi dan orang-orang soleh. Bagaimana ya bisa lewat mimpi. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam diberikan mimpi. Ketika Nabi Muhammad SAW diberikan mimpi. Dan itu kejadian. Bahkan ada juga firasat dari mimpi. Misalnya 2 orang dari teman Nabi Yusuf alaihissalam di dalam penjara ketika dia bermimpi. Bagaimana dia jualan kue. Kemudian bagaimana dia namanya menyediakan air. Ternyata Nabi Yusuf bilang engkau akan dibebaskan. Dan yang engkau akan dihukum mati dan kepalamu akan dimakan oleh burung pemakan bangkai. Nah ini jadi lewat mimpi. Bahkan kita sebagai ibu-ibu dikasih mimpi. Nah firasat ini adalah bukan ramalan. Kalau ramalan belum terjadian kita udah ngomong. Tapi kalau firasat adalah kehati-hatian di hati. Kayaknya pergi nggak ya? Pergi nggak ya? Seperti firasat rasa was-was. Aduh kayaknya nggak jadi pergi aja deh Pak Ustadz. Saya nggak enak hati nih seperti itu. Emang kenapa? Aku nggak bisa jelasin. Nah ini rasa was-was. Tapi kalau ramalan dijelasin, jangan pergi, nanti begini, apalagi hari Selasa, nanti hari sial. Nah ini namanya ramalan, gak boleh. Ada juga firasat yang melalaikan, ya kan? Karena apa? Terkadang yang namanya wanita ini, kalau udah banyak kan firasatnya, dia jadi males ngapa-ngapain. Udahlah, aku gak mau ngapa-ngapain deh. Habis aku takut, ntar begini salah, begini salah. Ini melalaikan. Jadi mudah-mudahan kita sebagai wanita, jangan terlalu juga dipikirin. Karena apa? Mendingan kita bergerak langsung, ya udahlah. Kalau memang ini yang namanya kebaikan, lanjut. Kalau memang itu keburukan, udah kita tahan. Bismillahi, tawakaltu, Allah, la haula wala quwata illa billah. Udah, kalau kebaikan jalanin, ternyata di tengah jalan ada keburukan, ya udah kita bilang la haula wala quwata illa billah. Gitu loh. Tapi kalau itu satu kebaikan, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bedakan antara firasat sama ramalan. Jangan sampai kita jadi syirik. Kadang-kadang suka sok tahu kita nanti. Yang namanya kedepannya kita akan hidup begini. Itu namanya bukan firasat. Dalam surat Luqman ayat 34, jangan sampai kita jatuh kepada syirik. Ya. Iya gitu, karena beda-beda tipis Kak. Itu gitu. tuh. Terima kasih tapi Ustazah Lulung untuk penjelasannya mengenai macam-macam atau tingkatan-tingkatan mengenai firasat itu. Banget, tapi balik lagi mungkin kita harus seperti yang dibilang nggak boleh terlalu overthinking, harus butuh klarifikasi dan tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tapi jamaah pasti penasaran dengan jawaban Ustadz Maulana nih. Kalau yang namanya firasat boleh diomongin apa enggak? Iya. Galau. Boleh diomongin apa enggak? Tadi Ustadz Maulana bilangnya boleh. Tiba-tiba bilang enggak boleh. Yang benar yang mana nih Ustadz Maulana? Mohon penjelasannya Ustadz silakan. Makasih banyak izin Ustaz Sam dan Jihan serta Ustazah Lulung yang luar biasa. Paparannya tadi melanjutkan tausiah saya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim buat semua jamaah Islam itu dimanapun berada. Karena ini adalah suatu bentuk kehati-hatian, bentuk kebaikan, bahkan bentuk petunjuk dari Allah, penyelamatan kasih sayang Allah dengan adanya firasat. Di awal tadi di segmen sebelumnya, firasat yang baik itu yang berasal dari orang-orang yang beriman, yang dekat dengan Allah, bahkan diberikan petunjuk lewat matanya, perasaannya, kakinya dan tangannya. Lalu tadi sudah jelaskan beberapa firasat-firasat itu. Maka firasat buruk ya, apa? Firasat buruk. Firasat buruk ya. Firasat buruk dalam Islam sekali lagi tidak boleh diceritakan. Tidak boleh. Tidak boleh
diceritakan. Apalagi untuk wanita. Kenapa? Karena kadang-kala wanita mulutnya bocor. Oh my God. Kok bocor mukanya ke saya? Dia ceritain kepada sesamanya wanita. Dia sudah lupa wanita itu yang ngingetin. Ya. Dia sudah bisa move on, dia bisa mengobati dirinya, bisa bicara lagi tuh. Nah, kenapa? Sebaiknya kalaupun mau lakukan yang namanya gini. Aku bergantung pada Allah. Ada namanya Allahu Samad. Allah tempat kita bergantung. Maka seorang hamba kata Allah, aku berada dalam prasangka hambaku. Dalam hadis kursi disebutkan, aku berada dalam prasangka hambaku. Jadi kalau hambaku berkata ini. Dan ini mohon izin tanpa menggurui, yakinlah kepada Allah atas segala. Makanya ada namanya qadha, ada nama qadar. Makanya nanti insya Allah di bulan Ramadan kita nantikan malam Lailatul Qadar. Bahkan 15 berapa hari yang lalu kita sudah baca doa Yasin 3 kali. Yasin yang pertama minta rezeki, Yasin yang kedua minta ampunan, Yasin yang ketiga minta derajat. Di mana itu? Malam nisfu Sa'ban. Makanya ada malam Lailatul Qadar di mana kadar Allah dibuka. Kalau memang takdirnya buruk diganti dengan yang baik. Kalau memang sempit rezekinya dimudahkan. Dan ingat ya. Janganlah kita sekali-kali bergantung selain kepada Allah. Dan tetap berbaik sangka. Lalu bertanya, apa boleh ditanyakan? Jawabannya boleh. Sosok Jihan bisa, aduh kenapa aku ini, Maka Jihan boleh bertanya tentang perasaan yang dirasakan kepada sesama wanita untuk mencari solusi. Tuh. Karena dia kan pengantin baru. Yoi. Jadi boleh bertanya kepada siapa? Ustaz Salulung. Ya. Ustaz Salulung gimana ya kalau begini. Berarti tidak boleh diomongin ke orang-orang, bolehnya itu boleh untuk ditanyakan, gitu maksudnya. Ditanyakan untuk mencari solusi. Untuk mencari solusi. Kepada ahlinya. Kalau perasaan badan ke dokter. Oke. Nah, kalau baik. kepada masalah perasaan hati, obatnya hati, lari ke guru-guru kita. Baik, jadi Itu tidak boleh. terbelenggu dengan pikirannya sendiri apa Iya. nanti seperti apa gitu ya Ustadz Iya, Maulana. betul. Masya Allah, terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Jadi clear ya semua jamaah yang ada di rumah tidak boleh ditanyakan, tidak boleh diceritakan tapi boleh untuk ditanyakan. Masya Allah. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu yaitu segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayangku. Masya Allah. Jawab atuh. Iya. Jawab dong. Ya, sayangku. Sayangku. Diam aja Jawab dia. dong. Sayangku. Iya, sayangku. Dia jawabnya Iya. tadi nggak pakai mic. Pakai apa? Maksudnya diam aja, kita nggak dengar. Subhanallah, ini udah ada masuk pertanyaan di Instagram Islam itu Indah, insya Allah. Kita udah masuk di segmen Tanya Dong Ustadz. Waktunya jamaah berinteraksi dengan kita melalui sosial media Islam itu Indah, yakni Instagram Islam itu Indah. Silahkan sayang dibaca Oke. pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Pertanyaan pertama dari Rizwi Harti. Assalamualaikum Ustazah Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya sebagai seorang istri pasti mengetahui sekecil apapun perubahan suami. Apakah salah kalau sebagai istri mempunyai feeling yang kurang baik? Istri sudah berusaha menekan perasaan itu tapi selalu ada di pikiran pasti itu lagi. Sudah ditanyakan ke suami tapi jawabannya selalu bilang tidak ada apa-apa. Lalu sikap istri harus bagaimana? Makasih sebelumnya. Subhanallah. Jadi perubahan itu bukan, kalau melihat perubahan berarti bukan firasat lagi. Tapi sudah ada tanda-tandanya, sudah ada ayat-ayatnya. Karena berbicara tentang suami istri pun dalam Al-Quran disebut ayat-ayat gitu. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Maka pentinglah inja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Maka klarifikasilah terhadap hal tersebut. Namun klarifikasinya jangan baper gitu. Yang salah tuh sayang kalau misalnya udah baper duluan. Misalnya dia udah overthinking duluan, udah curiga duluan, baru mempertanyakan. Harusnya orang yang bertanya adalah orang yang netral. Belum berpihak ke kanan, belum berpihak ke kiri. Masih dalam keadaan netral, bolehlah dia bertanya ada apa gerangan, kenapa berubah. Dan kadang-kala ada juga yang kesel tuh kalau misalnya ada yang kurang peka, ya enggak sih?
Jadi kalau kita terlalu peka juga dibilang overthinking, tapi kalau nggak peka juga salah, dibilang terlalu cuek. Jadi subhanallah serba salah. Nah inilah pentingnya kita untuk mencari yang namanya kebenaran Tabayun dan ya. tabayun tadi. Dengan cara klarifikasi, namun ingat syarat klarifikasi itu harus netral, jangan dulu berburuk sangka sebelum kita klarifikasi. Wallahu ta'ala a'lam. Silahkan sayang Oke. dilanjut pertanyaan yang kedua. Dari Tri Cahyani Kusuma. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering kali bermimpi kalau suami saya menikah lagi. Bermimpi suaminya menikah lagi. Kamu udah pernah mimpi kayak gitu belum? Enggak, Oh. Pernah saya tanyakan, tapi menurut suami saya terlalu banyak nonton TV. Padahal tidak demikian. Yang mau saya tanyakan, apakah mimpi saya itu termasuk firasat? Mohon penjelasannya Ustadz. Bukan. Yang mau saya tanyakan, apakah mimpi saya termasuk firasat? Bukan. Jadi subhanallah, saya sependapat dengan suaminya mengatakan bahwa terlalu banyak nonton lah, terlalu banyak memikirkan lah, overthinking lah sehingga masuk ke dalam mimpi. Hati-hati karena setan itu bisa masuk ke dalam mimpi kita. Makanya kita sebelum tidur dianjurkan untuk membaca ayatul kursi, ayat-ayat ruqyah ya. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, surah Al-Ikhlas. Kenapa? Karena setan itu bisa juga masuk ke dalam mimpi kita atau bisa jadi mimpi tersebut adalah bunga tidur kita. Subhanallah, terlalu banyak nonton berita-berita gosip, akhirnya dia khawatir suaminya juga kayak gitu. Akhirnya terjadilah masuk ke dalam mimpinya, dia terlalu memikirkan dan yang paling parah sayang, karena dia sadar bahwa itu adalah mimpi. Tapi ternyata ngambeknya beneran. Harusnya kalau kejadiannya cuma mimpi, yang ngambeknya adalah mimpi aja. Jangan kejadiannya di mimpi, ngambeknya di dunia nyata. Yang jadi korban adalah suaminya. Jadi jangan percaya mimpi demikian. Kalau kita mimpi buruk nih, kalau kamu mimpi buruk caranya gimana? Diam aja, mimpi buruk gak usah diceritain kan? Jangan diceritain. Iya. Dan juga pada saat kita terbangun, pada saat mimpi buruk, langsung baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan juga bisa praktek dengan cara seakan-akan meludah ke sebelah kiri. Tapi lihat dulu kalau ada aku sebelah kiri jangan jangan langsung dipraktekin yang kayak gitu. Subhanallah. Apa benar wanita itu diberikan Allah untuk mendapatkan firasat kematian atau meninggalnya seseorang yang disayang? Ya Allah, pantas kamu kalau mandang aku tuh sering kayak nangis gitu. Kamu ngebayangin aku mati? Dia sering kayak mandang terus tiba-tiba nangis. Bukan itu yang kamu pikirkan kan? Iya. Subhanallah. Jadi ternyata ada firasat-firasat, tapi ternyata kita harus bahas lebih panjang lagi. Insya Allah. Jadi jamaah, kalau misalnya ada orang yang kepikiran, orang meninggal lah, orang yang disayang akan pergi, wajar. Kenapa? Karena setiap yang bernyawa pasti akan mati. Namun penjelasannya insya Allah setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Lillah.